Jadi untuk target market Lablis sendiri itu untuk orang-orang yang suka selebrasi gitu. So celebrate their love, their friendship, graduation, anniversary, birthday gitu. Jadi memang untuk apa ya? Celebrate life gitu. Aku Diva, salah satu co-founder dari Lablis Bouquet. Jadi awal Lablis dibangun itu dari Januari 2017. Tepatnya di 30, either 30 or 29 January 2017. Awal mulanya sebenarnya kita nggak berencana untuk punya bisnis florist ya. Jadi iseng-iseng sih, awal dari keisengan yang berbuah hasil gitu. Jadi awalnya cuman pengen lihat sih market Cirebon seperti apa, karena kebetulan aku gede di Semarang gitu. Jadi aku nggak dari Cirebon, dan itu baru jalan 2 tahun aku tinggal di Cirebon. Dan iseng-iseng aja upload di Instagram pada saat itu, dari foto-foto Pinterest, kemudian dari Google, terus kita post aja untuk inspiration atau preference. Dan awalnya sebenarnya kita nggak mau buka, bisnisnya bukan florist atau bunga segar. Awalnya snack bouquet sebenarnya yang pertama kali mau aku coba. Nah, aku udah coba bikin dan ternyata susah ya Bun ya. Susah banget bikinnya pada saat itu. Karena memang 2017, apalagi dari 2016 transisi ke 2017 itu nggak ada florist di Cirebon. Terus YouTube tutorial itu jarang banget. Jadi bener-bener blind and we discovered ourselves gitu. Nah, setelah snack bouquetnya gagal, dalam arti I don't think I can do it. Jadi kita tetap post bouquet yang flowers in terms of reference dulu gitu di Instagram, just for fun gitu kan. Terus tiba-tiba ada yang ngehubungin kita gitu lewat line. I still remember our very first customer. He was in New York. Jadi dia dari Cirebon, mungkin kerja di New York, dan pacarnya saat itu di sini di Cirebon gitu. Dan without any kayak real products posted on our Instagram, he trusted us to be our first customer. Aku masih ingat banget produknya itu 30 stems, 30 tangkai bunga mawar warna putih, dikirimin ke pacarnya saat itu, dan dia pun ya udah beneran transfer dan kita buatin dan kita kirimin kalau nggak salah 2 atau 3 hari setelah pemesanan gitu. Dan ever since that day we posted that picture, dan kebetulan karena kita buka Instagramnya atau we started the Instagram at the end of January, itu mau Valentine, jadi ngepas banget aja sih timingnya. Valentine orderannya aku masih ingat 10 atau 12 bouquet, and they just trusted us without, biasanya kalau zaman sekarang kita bakal lihat Instagramnya kan ya, real produknya ada apa enggak, tapi kita nggak ada gitu, cuman 1 bouquet doang, dan they trusted us. So since then orderannya selalu datang, even though we did not really plan dari awal, nggak ada business plan, nggak ada kayak rencana ke depan 1 year, 2 years, 3 years, nggak ada, bener-bener go with the flow gitu. Dan emang the universe conspires, ya kan, kata anak-anak zaman sekarang. Jadi we are here until this day. Jadi awalnya target marketnya Lablis adalah untuk celebrate life, so people tend to celebrate birthday, anniversary, friendships, love, graduation, tapi semakin kesini target market kita lebih juga bisa cater corporate
or what do you call it, like a business, other business as well. Jadi nggak cuman private personal, but also corporate or other business vendors. Kenapa bunga? Iya, karena orderan pertamanya bunga, gitu. Dan kenapa kita continue the flower bouquet? Because at that time, my sister is one of the co-founders as well. Jadi kita berdua melihat marketnya bunga Cirebon itu masih minim, gitu. Dalam arti kita udah muter-muter nih di kota Cirebon, jarang yang ada jualan flower bouquet yang dikemas secara manis, gitu ya. Jadi kayak rata-rata bunga ya udah bunga taruh vas gitu kan, atau bunga papan gitu, tapi nggak ada yang Korean style atau European style. Jadinya makanya we were into that style for a moment. I think what makes us different is how long we've been in the industry. You know, we've set our standard pretty high. We've set value already since 2017. You know, pasti sudah, ya, of course other businesses or, you know, competitors makin banyak, and it's just how life is, right? Jadi good thing we started in the beginning 2017, belum ada siapa-siapa yang mulai. Jadi orang-orang yang memang udah di Cirebon dari tahun segitu pasti tahu, oh Leblis gitu. Jadi one of the first thing is we're kind of like the first florist in terms of bouquet ya. Jadi the historical value is already there gitu. Dan juga I think kalau kalian teman-teman lihat di website atau di e-commerce or social media, itu kita kelihatan brandnya dari color, dari vibe-nya, you know, like brand identity-nya udah kelihatan gitu. Mungkin kalau yang masih baru, kompetitor lain mereka masih mencari jati diri gitu. Jadi jati diri kita udah kebentuk duluan, dan we've have, you know, like loyal customers, kemudian service yang tadi e-commerce, we're open pretty much 24/7. Jadi kadang-kadang orang kan butuh malam atau subuh bahkan ada yang ngechat kita. Nah, we're trying our best to respond as fast as possible. Business florist, it depends how big the scale your business is, gitu. Kalau mau stay small, and kayak misalkan personal florist, kayak floristnya cuma satu, nggak ada timnya, itu mungkin cukup cuan ya, dalam arti karena keuntungannya buat diri kita sendiri gitu. Tapi sampai kapan kita mau mengandalkan diri kita sendiri untuk membangun bisnis gitu? Pasti butuh tim yang lain untuk membesarkan bisnis atau membesarkan brand. Jadi I think it all depends on how the pricing is, karena you know bisnis harus ada income masuk dan yang keluar gitu kan. Jadi kalau ngomongin cuan itu relatif sih, kalau aku bilang tergantung, there are so many factors gitu. Yang pasti kalau untuk florist sendiri, banyak customer yang berpikir kayak, oh florist itu gampang atau cuannya banyak misalkan. Yeah, if you think only for this, misalkan di sini diimportir misalkan 100, kita jual 150 misalkan, untungnya 50.000 ya kan. Tapi perlu dipikirkan, this one is not only the capital gitu. Modalnya tuh nggak cuma bunga gitu, modalnya ada yang lain, ada yang wrapping, air, listrik, semuanya itu harus diperhitungkan gitu. Dan salah satu challenge-nya jadi florist itu adalah kita terutama florist yang fresh flower ya, kita ngejual bunga fresh. Dia bakal bakal mati ya kan. Jadi kita harus mikirin, ini dia survive misalkan maksimal seminggu, bisa nggak kita nge-cover cost selama seminggu ke depan gitu.
Kalau perbedaan lokal sama impor bisa dilihat dari warna pertama. Warna bunga lokal. Kalau bunga lokal berarti kan bunga dari Indonesia ya. Bibit bunganya itu lokal dan ditanam di tanah lokal, which is Indonesia. Nah, itu rata-rata tropical flowers, warna terang, merah, kuning, hijau. Tropical kan identik dengan segar ya. Nah, kalau si impor itu kita bisa melihat nggak hanya merah kuning yang kayak tropical, tapi warna-warna unusual kayak lilac, nude, kemudian warna-warna yang memang identik dengan four season country, karena impor itu biasanya ditanam di negara dingin kayak Belanda, Ekuador, kemudian Cina. Jadi ketahanannya biasanya yang impor itu jauh lebih lama. Jadi durability-nya dan juga longevity-nya dia lebih tahan lama. Misalkan yang lokal ditaruh di suhu ruangan itu biasanya 3-4 hari udah layu. Nah, kalau impor itu bisa sampai lebih dari seminggu gitu. Apalagi kalau di florist atau di flower shop kita ada chiller gitu, flower chiller. Jadi ketahanannya jauh lebih lama gitu sih. Dan juga kalau impor itu bisa dilihat dari petalnya. Misalkan kalau rose atau carnation, selain petal itu ada size-nya. Biasanya yang impor size-nya lebih besar daripada yang lokal gitu, karena bibitnya sana kan memang dari bibit, cuaca itu bisa menghasilkan bunga-bunga yang benar-benar strong dan juga gede-gede. Kalau lokal dia rata-rata kecil gitu. Kayaknya untuk size itu memang dari cuacanya sih, cuaca di mana bunga itu ditanam gitu. Untuk bunga real atau fresh flowers itu memang seperti yang tadi kita diskusikan, memang biasanya seminggu ketahanan ya, atau maksimal 2 minggu lah. Nah, kalau memang mau memorinya stay, itu bisa dikeringin gitu. Ada teknik tersendiri untuk ngeringin bunga fresh untuk menjadi dried gitu. Karena biasanya kalau nggak pakai teknik-teknik yang memang seharusnya dilakukan, itu dia akan berjamur dan juga akan rontok. Dalam arti kelopaknya kalau nggak benar itu bisa rontok dan botak nanti bunganya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mengeringkan bunga, bisa langsung tanya admin kita, nanti diajarin caranya gimana. Kalau tips yang suka ngerangkai bunga, keep on practicing, karena sama seperti hal-hal lain itu akan selalu develop ya, selalu beda gitu. Jadi kita harus bisa adapt to what's happening in the world gitu. Jadi kayak misalkan tahun ini nih lagi trennya apa gitu, jadi sebisa mungkin kita mengikuti gitu. Dan kalau misalkan untuk bisnis sendiri, my very first tip and the only tip is keep your business sustainable gitu sih. Jadi think of a lot of creative ways to make it sustainable instead of just do something else. Okay, so last but not least, I would like to encourage everybody to buy flowers for your loved ones while you still can gitu. Jadi jangan sampai ada penyesalan di akhir, dan ketika your loved ones are gone and you regret it, like harusnya bisa kasih orang tua atau pasangan atau kakak atau adik bunga ini, buket ini, tapi I did not. So jangan sampai itu terjadi. So go say I love you to your loved ones, cherish them and appreciate them. And yeah, see you next time. Bye.